Wali Songo itu baru maknanya wali sing sayang Allah. Kayaknya kita belum daftar yang ke situ nanti itu. Ada urutannya. Saya ulang lagi ya. Kalau kita mengakui kudrohnya Allah nunggu mukjizat, yaitu nunggu tongkatnya Nabi Musa membelah Laut Merah, nunggu ada unta keluar dari batu, maka itu kecelakaan besar dalam tauhid, kecelakaan besar dalam kesaksian kudratullah. Kenapa? Karena alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Misalnya begini, kalau kamu melihat nyamuk, itu pertama Quran turun tentang nyamuk, itu orang munafik komentar, wah Tuhannya Muhammad kurangan stok, sampai contoh saja hanya seekor nyamuk. Tapi apa kata Allah? Inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fokoh. Nyamuk itu bukan sekedar kecilnya. Tidak usah kamu bikin nyamuk yang ada nyawanya, itu terlalu sulit. Sampai semua tak suruh bikin patungnya nyamuk. Gampang mana bikin patung nyamuk sama gajah? Tidak usah dikasih nyawa. Terus cari tatahnya itu dari mana, orang Jepara pun tidak akan bisa. Belum nanti bentuk alat kelaminnya. Belum nanti uratnya alat kelamin. Belum nanti punya jantung, jantung punya urat. Jantungnya nyamuk juga punya kuman. Kumannya juga punya organ tubuh. Organ tubuhnya punya urat. Apa itu tidak lebih dahsyat ketimbang tontonan mukjizat yang diperagakan para nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebetulnya ketika Quran saya katakan mukjizat ila yaumil qiyamah adalah pertunjukan Allah bikin nyamuk. Inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'ud. Itu bagi orang alim, percontohan nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang percontohan mukjizat Nabi Musa membelah Laut Merah. Juga lebih dahsyat ketimbang pertunjukan Nabi Soleh ketika mengeluarkan unta dari apa? Batu. Dong, jelas nih. Maka umat Rasulullah, terutama ulamanya, harus ngomong seperti ini terus. Dengan cerita seperti ini, maka Quran jauh lebih dahsyat. Makanya mukjizatnya Quran tanpa apa? Batas. Jelas ya? Makanya kita harus bertobat secara masif. Mengatakan kedahsyatan adalah nunggu sesuatu yang thorikun lil adat. Bahwa yang kita lihat keseharian adalah semua di luar kemampuan kita. Nah kita ini kan keliru. Itu tadi, wah onta keluar dari apa? Batu. Laut Merah terbelah, ini dahsyat, manusia tidak akan mampu. Memangnya manusia pernah mampu bikin laut? Memangnya manusia pernah mampu bikin nyamuk? Memangnya manusia pernah mampu bikin telur ayam? Karena keseharian seakan-akan ini tidak ayatnya Allah Ta'ala. Itu kebodohan. Makanya tidak mungkin jadi wali. Yang jenis seperti ini ya kan jadi wali. Sama tenang saja, nanti saya paling nggak sampai 1 jam. Karena saya tidak biasa ngaji umum. Saya mau itu karena menghormati bapak saya. Karena buyut saya itu orang Damaran. Namanya Mbak Hafsah. Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sebut. Jadi saya ini ya turunan asli orang Kudus. Jadi saya datang tidak dalam rangka hormat, jenengan hormat bapak saya sendiri sebetulnya. Jadi jenengan tidak punya hak adami sama saya. Karena saya datang itu hormat bapak saya. Tapi saya ingin melatih iman yang benar. Saya ulang lagi, saya ingin melatih iman yang benar. Karena ini penting. Sehingga Allah cara menjelaskan iman itu ya inna fi khalqis samawati wal ardi. Kamu lihat saja langit dan bumi. Terusnya sampai waktu lafil laili wan nahar sampai wal fulkil lati tajri fil bahri, terus sampai wa tasrifir riyah. Ini semua tontonan yang kita lihat semuanya di luar kemampuan kita. Itu tadi contoh paling gampang nyamuk. Kayak apa? Apapun profesornya seseorang, apa bisa bikin nyamuk? Tidak usah yang bernyawa, patungnya saja. Coba nyamuk itu punya organ tubuh enggak? Punya. Organnya ada kumannya enggak? Ada. Alat kelaminnya ada bolongannya enggak kira-kira? Ada. Kayak apa sulitnya? Jadi andaikan saya ke umatnya Nabi Musa terus bengkai lah sama Nabi Musa. Ini gue, Nabi Musa keren, punya tongkat. Saya akan bilang Rasulullah lebih keren karena punya Quran. Nah di sini makna kenapa mukjizatnya Quran dikatakan afdolul mukjizat. Mukjizat paling keren, paling hebat. Karena menjadikan manusia punya nalar yang lebih objektif. Artinya lebih objektif. Kenapa kita hanya kagum dengan sesuatu yang dahsyat? Dengan alasan kita tidak mampu. Memangnya dengan hal-hal yang keseharian kita mampu? Tidak juga kan? Jelas ya? Mohon bener nih ya? Mohon bener di mana ini? Mohon gini malam saya didandani bareng-bareng. Mohon bener ya? Sehingga iman di era Rasulullah SAW itu nggak lagi butuh sesuatu yang khorikun
lil. Kedua pertimbangannya Rasulullah Muhammad SAW, mukjizat yang khariqunil adat itu resikonya lebih tinggi untuk tidak abadi. Nanti saya bacakan takbirnya. Misalnya tongkatnya Nabi Musa, itu hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Itu pun yang kebetulan menyaksikan. Saya ulang lagi ya. Resiko mukjizat mahsusah istilahnya, mukjizat yang bisa dilihat dengan indera, itu resikonya hanya dilihat orang yang di saat itu menyaksikan. Gimana? Ini prosedur. Agak gaul nih. Nggak peci, betul. Terus gimana? Oke. Saya teruskan lagi ya. Ini mau normal nih. Buatan kebanderan nih. Buatan kebanderan nih. Saya ulang lagi ya. Jadi yang dikatakan mukjizat itu seringnya kan dikasih definisi satu pertunjukan yang di luar kemampuan manusia. Sehingga tongkat Nabi Musa membelah laut merah disebut apa? Mukjizat. Ontanya Nabi Soleh keluar dari batu disebut apa? Terus lucunya disebut alasannya karena manusia tidak mampu. Memangnya manusia mampu bikin onta normal yang lewat indukan? Mampu enggak? Enggak. Artinya umatnya Rasulullah lebih sering melihat kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala kulla waqtin wa hinin, setiap saat. Karena cara berpikir sudah dibenahi Al-Quranul Karim. Paham ya? Maka untuk jadi wali umatnya Nabi itu lebih mungkin karena melihat kedahsyatan Allah setiap saat. Tidak usah nunggu sesuatu yang super kayak apa? Kan filakil bakhri, sebagaimana laut terbelah oleh tongkatnya Nabi siapa? Musa. Terus ketiga, kalau logika mukjizat gini itu terus menerus seperti yang dialami Nabi Musa, resikonya adalah umat selalu menuntut hal yang aneh-aneh dan melupakan hal yang pokok. Itu lebih bahaya lagi. Misalnya begini contoh gampang. Kita ini hidup di bumi setelah sampean belajar ilmu falak atau astronomi atau belajar geologi. Planet yang sebesar ini apa? Semuanya itu sudah maha dahsyat. Gara-gara kita berpikir butuh kejadian yang aneh. Ya gara-gara ingin kejadian aneh. Mungkin lama-lama Anda ingin cari model hewan yang kepalanya itu dipantat. Baru percaya kudrohnya Allah. Lama-lama kamu jadi dukun. Seneng ular yang berkepala manusia, itu baru dahsyat. Nanti menjadi klinik. Makanya kritiknya ulama, mukjizat itu tidak perlu dituruti. Karena kalau dituruti itu bahaya bagi kelangsungan kenormalan kita. Makanya kata Abdul Hamid Khan, termasuk kitab yang saya kagumi, kata beliau begini, yang menjadikan orang kafir adalah dia nganggep kudrohnya Allah Ta'ala itu bergantung sesuatu yang dahsyat. Dia nggak sadar bahwa keseharian dalam hidupnya semuanya pertunjukan kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi, saya contohkan nyamuk tadi. Inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma. Terusannya ba'udotan sama fokwa. Kayak apa susahnya bikin nyamuk? Sudah kecil, punya alat kelamin, punya organ, punya urat. Lalu dalam tubuhnya juga ada kuman, kumannya juga berorgan. Kebayang nggak Anda bikin seperti itu? Enggak. Dahsyat mana dengan tongkatnya Nabi Musa? Sama-sama berstatus kita tidak mampu sama sekali. Dahsyat mana? Sama kan? Nah, itu yang diinginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran menggiring kita cara berpikir begitu terus. Sehingga Quran cukup menghentikan wama minta batin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsal. Sebetulnya burung yang setiap hari terbang, yang setiap hari lewat Anda, itu semuanya bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah nunggu kejadian-kejadian super dah. Terus keempat, korbannya para kiai.
termasuk saya. Jadi nanti kalau saya tidak bisa haji terbang, wah tidak kiai, tidak bisa terbang. Tidak bisa kayak Harry and Potter misalnya gitu, tidak bisa kayak Harry. Jadi nanti kiai juga dituntut gitu, bisa terbang kayak Aladin. Jadi nanti repot. Semua kebenaran agama bergantung pimpinannya ini punya kedasatan-kedasatan itu. Akhirnya celakanya apa? Ada orang yang pura-pura dasar tapi penipu, kayak kasusnya Dimas Kanjeng. Oh gitu. Betul, sebentar ini lancar man. Iya. Jadi makanya nanti itu saya akan memberi penjelasan tentang apa? Mukjizatnya Al-Quran, kenapa disebut mukjizat paling apa dasar. Ini saya bacakan tag pokoknya ya, supaya sampean tahu. Ini tabaruk sama Imam Bukhari ya. Redaksi yang diriwayatkan Imam Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi